Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani, NPM 1821020486. Saya di sini akan mempresentasikan materi ketujuh dari mata kuliah filsafat hukum Islam, Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung dari Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat qat'i, al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin autentikan dan otoritas kebenarannya. Autentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dan bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ditemukan pada surat Al-An-Nisa ayat 13, artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran seringnya menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkannya Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama Islam. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. 2. Akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer, madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer, yaitu makiyah. Terkait hal ini akan bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad. B. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan zat-zat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam
memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya yang sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya minta ampun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.